satu artis atau aktor kita namanya Didoang sekarang juga memilih untuk berdakwah juga. Jadi memikirkan nasibnya banyak orang. Saya ketemu banyak orang-orang yang inspiratif ya. Jadi saya juga ingin tahu kira-kira kalau cara memuliakan orang tua terus mertua itu kan sudah ada gambaran ya. Bagaimana kita memuliakan abul ruh? Ya. Jadi gini mas, abul ruh itu kan orang tua nyawa kita. Beliau yang mengajarkan kita tentang cara gimana kita kenal dan lebih dekat lagi dengan Allah yang Maha Sempurna. Harus dipahami, beliau menerangkan syahadat saja. Ini harus dipahami dulu. Abul ruh ini sekarang banyak antara syariat, thariqah, hakikat dan makrifat kayak gitu. Jadi abul ruh itu orang tua yang bisa membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi spesifik gimana? Loh, Pak, Mas, kalau saya seumpama guru, roh saya banyak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Karena guru itu seperti dokter. Dokter itu spesialis ya. Nah, seumpama jenengan sakit mata, masa mau dibawa ke tempat sakit gigi? Kan nggak nyambung gitu loh. Nah, makanya semua orang bisa menjadi guru gitu loh. Nah, guru yang membawa kebaikan untuk selalu mendekat kepada Allah itulah guru. Lah gimana cara kita muliakan beliau? Dengan cara ya toh, kita jangan lupa kita selalu mendoakan beliau. Nah, yang kedua, kita membuat bahagia beliau dengan cara apa? Kita harus benar-benar bisa nderek dawuh. Nderek dawuh itu ya nderek dawuh beliau kayak gitu. Yang ketiga, kita berusaha membuat bahagia beliau apa kita nderek nih, makanya ada namanya kita itu ngalap barokah, nyantrek nih gone kiai, dikon mijeti kiai yo manut. Karena dari sini mas harus dipahami dulu Abu Hurairah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Beliau itu dulu pelupa, matur sama ya Rasulullah, saya ini kok orang pelupaan itu gimana? Kalau dibilang yang ya kurang lah daripada sahabat-sahabat yang lain. Nah, kemudian dari situ Nabi Muhammad itu mengambil apa? Disuruh ngambilin air minum, air putih itu loh. Nah, terus kemudian diunjuk sama Nabi Muhammad. Kemudian habis diunjuk itu dikasih minumlah kepada Abu Hurairah. Dari situ Abu Hurairah dari sahabat menjadi paling pintar di antara sahabat-sahabat yang lain. Nah, makanya itu jadi dasar dari santri ngalap barokah. Makanya kalau cium tangan, nah, maksudnya apa? Loh, kalau nyium jangan cium gini. Cium itu harus benar-benar bisa ini. Ini kita harus paham. Kalau ke bapak ibu, ya Allah Pak, jenengan mados kula arto, panjenengan kerja setiap hari, tangane panjenengan ambune nganti kaya ngene. Dibalik, kita kan bisa ini. Dan orang tua ikatan batinnya akan kuat. Nah kalau saling gini, gimana rasanya? Nggak ada. Kalau di pondok diajari saling itu gimana, lahir batin gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi kalau muliakan buatlah beliau selalu bahagia dengan kita, jangan pernah membuat kecewa. Intinya kayak gitu. Intinya kita yang utama harus bisa bermanfaat. Dharma dengan semua, dengan alam, semualah beliau kayak gitu. Oke. Kalau misal abul ruh, Kang Eko, ini kita butuh apa dana untuk bangun pesantren, langsung di follow up ya? Kalau saya sendiri, saya akan berusaha wujud bakti kita kepada guru iya, kita ya? Karena kita kalau tidak ada laulamu robi ma'aroftu robi, jika kita tidak ada guru maka kita tidak akan kenal Tuhanku gitu. Jadi kalau kita nggak ada guru, kita mustahil bisa kenal sama Tuhannya dewi, Gusti Allah, mustahil. Makanya dari situ guru adalah semuanya. Saya akan berusaha semaksimal kepada beliau dawuh ini kebutuhan apa, saya akan berusaha semaksimal. Walaupun nanti saya nggak tahu dari mana ini,
Tapi nggak mungkin. Allah itu akan mencukupi segalanya, gitu. Karena roh, yang hidup kan roh. Kalau kebutuhan rohaninya kita ini, yang kenalkan siapa? Inilah yang pentingnya sanad. Pentingnya sanad guru ini. Karena ini larinya cepat tidak karena guru kita, gitu loh. Ini sanadnya sanad sampai Rasulullah ini cepet-cepetan. Jadi gitu loh. Jadi kok cepet banget ya guru ini. Ini ya tergantung guru nih, gitu loh. Makanya dari sini saya pesan, jangan buru-buru memilih guru, gitu loh. Nak guru nih jenengan ora cetha, makane uripe gampang nyalah no. Gurune senengane demo, jenengan tetep melu demo. Gurune jenengan senengane jihad, jare jihad kok mosok ning kantor polisi dibom, berarti jahat. Nak jihad niku mlaku ning dalane Gusti Allah, gitu. Kalau terhadap Abul Jasad ya, orang tua kandung kita yang pernah dilakukan oleh panjenengan, kira-kira mungkin membasuh telapak kaki atau segala macam, pernah nggak melakukan hal seperti itu? Iya, kalau saya sendiri, saya sering. Gimana tuh prosesnya? Jadi saya setiap kalau pulang dari pondok, dari sini, dari tempat ini saya sowan ke tempatnya bapak ibu, pertama kali tetap saya sungkem membawa air, terus saya basuh kakinya bapak ibu, karena beliau dari kaki beliau yang ngandung 9 bulan 10 hari sampai beliau masih menyusui itu dengan kaki, dengan nyawa loh, dengan nyawa beliau dipertaruhkan buat anaknya. Tapi sekarang apa? Anaknya malah berani sama orang tuanya loh. Itu mau jadi apa? Gitu loh. Makanya wujud syukur nggak ada, nggak bisa. Padahal malam yaskurinas, lam yaskurilah. Kalau jika engkau tidak bisa bersyukur dengan manusia, mustahil engkau bisa bersyukur dengan Allah. Karena apa? Orang tua ini loh, kita apa lahir dari batu, kita lahir karena orang tua. Lah, kamu harus melihat dalamnya orang tua itu, perjuangan beliau itu. Nah, kayak ini kita hormat bendera merah putih. Kan ada sebagian orang nggak mau hormat bendera merah putih. Jangan kau lihat bendera merah putihnya, tapi lihatlah di dalam bendera merah putihnya itu loh. Bukan tetesan darah, bukan harta, bukan nyawa, tapi semua dipertaruhkan buat Indonesia. Tapi orang-orang sekarang apa? Nggak bisa kayak gitu. Pengennya mendirikan seenaknya diri, tidak mau melihat jerih payahnya pendahulu-pendahulu mengerti ideologi. Lah, maka dari situ kita tidak bisa. Loh, itu segitu juga dengan orang tua kita. Kalau kita melihat lahirnya saja, kita nggak melihat ke dalamnya. Beliau gimana cara mengandung kita sampai berat di bela-belain masih ke pasar, masih sakit boyok, mau lahiran, nyawa dipertaruhkan. Tapi kita nggak pernah ngucapin terima kasih. Tapi adanya apa? Nyuwun pangapunten. Kadang orang dari perantauan, betul, bagus sama anak istri sungkem, iya toh. Tapi orang tua, anak 5 digawa kabeh, iya kok ora? Anak 5 digawa kabeh, mau ngekei 500.000 tak karo wong tua. Terus mboke arep balik pamit ning Jakarta, wong tua isih bingung meneh piye carane nyangoni putu. Malah wong tua sing kena 1 juta, 200 lho. Kaya ngono isih wong kok balik terus kok gak iki lho. Ya Allah, matur suwun di mana? Terima kasihnya di mana? Enggak ada. Enggak akan mulia orang-orang yang kayak gitu. Hak bakal sengsara. Karena apa? Orang tua itu Gusti Allah kang katon. Kalau nggak ada orang tua, apa bisa kita? Lah kayak gitu loh. Makanya kita harus benar-benar ini. Makanya kuncinya mulyane wong tua. Wong tua abul jasad, abur roh sama mertua. Lah kok mertua juga mas? Nggih. Lah panjenengan dulu ngopeni bojone jenengan. Cilik iso dadi ayu gara-gara diopeni. Lah wujud matur suwun. Wujud panjenengan terima kasih kepada mertua yang sudah dari kecil disekolahkan SD sampai SMA sampai kuliah, ya toh?
sampai cantik baru mbok saya tuh mas saya terima nikahnya lu surgane wong besok udah ikut sing lanang lah kok murah temen gitu loh. Makanya kita wajib menghormati dan memuliakan mertua kita. Itu namanya mertua itu tiga-tiganya ini orang tua, abul jasad, abu ruh, dan mertua kayak gitu. Jadi harus